Waduh, porangnya kebakar. Kenapa ini? Foto ini saya ambil tanggal 20 Februari di kebun saya ya teman-teman. Jadi porangnya masih bagus-bagus sekali, tumbuhnya hijau gitu ya. Karena memang curah hujan juga masih baik gitu. Wah, sehat-sehat banget semuanya terlihatnya. Nah, betapa kagetnya ketika tanggal 27 Maret, artinya sekitar sebulan plus 7 hari dari foto ini diambil, wah porangnya seperti terbakar. Teman-teman, ini kondisi porangnya di tanggal 27 ya. Wah, ini saya benar-benar kaget ya, karena mungkin energi memang agak terkuras untuk mengurus durian beberapa waktu yang lalu. Ternyata pas tanggal 27 itu kita lihat porangnya seperti terbakar ya. Sementara di tanggal 20 sebenarnya tidak seperti ini banget ya. Memang dia agak layu, tetapi tidak seperti ini. Nah, saya coba tampilkan kondisi pada saat tanggal 20. Nah, ini adalah kondisi tanggal 20 ya. Jadi memang ada sekitar 6 hari nggak hujan. Terus jadi porangnya udah pada layu semua, tapi memang belum terbakar ya. Maksudnya kuning, hanya nggak terbakar dan layu. Nah, saat itu saya kan diskusi ya sama Pak Marzuki dan disarankan untuk disiram. Jadi saya memang minta sama tim kebun saya untuk melakukan penyiraman sore hari. Nah, pada 1 minggu kemudian di tanggal 27 ketika saya datang ke kebun, wah ternyata cukup banyak yang kondisinya seperti terbakar ya teman-teman ya. Khususnya yang kecil-kecil tuh udah bener-bener terbakar banget. Jadi memang kondisinya hujan itu cukup lama gak turun dan panasnya tuh bener-bener panas gitu. Dan kalaupun nanti hujan, jadi setelah 6 hari gak hujan itu, nanti dia hujannya itu di siang hari gitu, tiba-tiba tidak ada mendung, langsung tiba-tiba hujan. Nah, nanti setelah hujan sebentar, kemudian dia panas lagi gitu. Jadi berat juga ya untuk si porang ini mungkin dengan kondisi seperti ini. Jadi ini terbakar ya teman-teman ya. Jadi apalagi lahan kami ini kan tanpa naungan ya. Memang pada saat kita buka lahan itu kita menggunakan alat berat ya. Jadi semuanya memang dipotong gitu ya, dibabat gitu. Padahal untuk porang ini memang meskipun dia tanpa naungan, memang sebaiknya sih harus ada disisakan ya sedikit, mungkin sekitar 20% lah pohon gitu. Jadi tidak terlalu panas apabila musim kemarau sudah tiba seperti sekarang. Jadi ini pengalaman lah ya teman-teman ya. Nah, satu lagi yang kemudian memang kemarin mungkin jadi kesalahan buat kita ya. Kita melakukan penyiraman itu ketika diarahkan oleh Pak Marzuki itu dilakukan penyiraman itu, saya lakukannya sore gitu. Jadi mungkin tanahnya juga masih panas gitu ya. Saya nggak tahu lah mana yang benar ya teman-teman, karena memang namanya saya ini baru, jadi memang semuanya masih proses belajar. Hanya memang saya ada diskusi lagi dengan salah satu teman yang sudah lebih dulu menanam. Jadi saran dia memang porang ini kalau orang sudah nanam sampai sekian hektar gitu, sekian puluh hektar, ya mungkin memang agak repot kalau disuruh menyiram ya, apalagi memang sumber airnya jauh. Nah, kenapa saya siram kemarin? Karena memang ya kita kan masih nanamnya sedikit gitu. Jadi dan sumber air juga ada. Jadi sekalian siram durian sore ya, kita siram juga porangnya sore hari gitu. Tetapi ternyata kondisinya seperti ini. Jadi ini ya agak mengagetkan saya ya. Tiba-tiba banget ini baru sadar gitu di tanggal 27. Nah, teman itu menyarankan untuk kalaupun mau disiram memang ada sumber air dan masih terhandle karena memang masih sedikit, sebaiknya siramnya pagi. Jadi dia punya kekuatan lah ya, punya air gitu yang dia bisa simpan untuk menghadapi siang harinya yang memang panasnya luar biasa. Nah, teman-teman, saya juga kan mencari beberapa informasi terkait hal ini, sebenarnya apa sih yang terjadi gitu. Apakah ini memang murni gara-gara panas atau selain itu juga panas, tiba-tiba hujan, panas lagi, tiba-tiba hujan. Apakah itu memang menyebabkan jamur gitu, sehingga ini jadi terserang jamur, atau memang hanya murni saja panas itu yang menyebabkan porangnya jadi seperti ini.
Atau juga ada juga yang saya dengar juga bisa jadi ini karena kekurangan nutrisi katanya. Tapi apapun itu, mungkin sepertinya saat ini saya tidak bisa lakukan apa-apa ya teman-teman ya. Ini memang hanya bisa saya biarkan aja ya. Kalaupun nanti saya meminta tim saya untuk siram, sepertinya saya akan meminta untuk dilakukan penyiraman pada pagi hari saja ya. Mudah-mudahan teman-teman yang lain yang belum gosong masih bisa bertahan ya. Kalau udah terlanjur gosong ini sepertinya hanya bisa kita biarkan aja. Mudah-mudahan nanti di musim tanam yang berikutnya ya, dia bisa bagus kembali. Tunas kedua, tunas ketiganya mungkin bisa bagus kembali. Jadi teman-teman benar-benar jujur kita masih baru, pemula, pengalaman yang akan jadi guru kita. Ini memang waktu yang akan membuktikan nanti ya, pengalaman buat saya sendiri. Tapi memang bagi teman-teman yang pemula misalnya belum menanam ya, baru mau akan, nah ini mungkin bisa jadi pengalaman juga ya untuk teman-teman sekalian, antisipasinya. Hanya memang pada saat saya mengolah porang ini, saya tidak memberikan pupuk dasar nih teman-teman ya. Jadi memang langsung kita tanam gitu ya. Jadi itu juga mungkin jadi kelemahan ya. Bisa saja memang dia jadi kekurangan nutrisi atau apa ya. Tetapi pada waktu itu saya memang berikan NPK saja, hanya itu. Jadi tidak ada pupuk dasar dan segala macam yang lain yang mungkin kalau kita dengar dari senior-senior yang lain kan menanam dengan itu. Tapi nggak apa-apa, ini kita hanya akan biarkan dulu. Paling ada beberapa yang saya coba gunting ya teman-teman. Jadi misalnya yang masih hijau-hijau gitu hanya sedikit terbakarnya, saya melakukan riset ala saya sendiri, saya coba gunting. Apakah dengan itu bisa tertolong nantinya, kemudian dengan disiram di pagi hari, mudah-mudahan ya. Ini kan kayak gini ada yang masih hijau ya teman-teman ya, yang kecil-kecil yang relatif bener-bener gosong banget. Nah ini semua jadi pengalaman ya. Mudah-mudahan kita bisa lebih paham nih bagaimana siklus hidupnya porang ini. Tapi saya yakin ya sebenarnya porang ini kan adalah tanaman yang hidup di hutan ya, dan bisa dibilang bandel sebenarnya, tanda kutip bandel. Jadi dia harusnya sih bisa bertahan sebenarnya. Jadi nanti kita coba lihat teman-teman ya, saya akan terus berikan update-nya yang mungkin bermanfaat bagi teman-teman yang belum menanam sebenarnya seperti apa sih dan apa yang akan kita hadapi selanjutnya. Jadi intinya tidak usah disiram kalau porang, hanya mengandalkan hujan saja. Yang penting pagi-pagi juga dia pasti dapat embun gitu ya Pak. Itu sudah cukup untuk dia. Nah, bagus Pak, ini sebelum itu bagus. Cuman ketika masuk musim panas begini, dia mulai kayak agak lemes begitu. Itu apa tuh Pak? Sebelum akhirnya kita memutuskan untuk kita siram, kita ngelihatnya kayaknya kok kayaknya lemes amat gitu. Iya. Oke. Ya. Dia balik lagi ya. Oke. Iya, ini kan terbuka nih Pak, nggak ada apa-apanya. Kebakar, direbus, dia kayak direbus ya. Iya, nggak mungkin disiram emang ya, nggak ada kekuatan untuk menyiram itu. Teman-teman, ini adalah sharing kita kali ini mengenai porang dalam video ini. Sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih sudah mengikuti kegiatan kami. Teman-teman yang belum subscribe, dapat subscribe dulu ya, dan juga dapat tekan tombol loncengnya. Dan sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih perhatiannya.